Selamat berjumpa, dan semoga sehat selalu. Pada bagian kedua ini, akan dijelaskan cara-cara menginput nilai harian yang meliputi, nilai tugas, nilai tes harian, nilai tengah semester, nilai akhir semester, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Serta cara konversi agar setiap siswa dapat diukur kompetensinya. Mari kita simak tutorialnya. Menginput hasil tes penilaian harian. Untuk menginput hasil tes penilaian harian, silahkan klik tombol menu nomor 3. Setelah itu pilih penilaian harian keberapa yang akan diinput. Di sini disediakan 12 format penilaian harian. Klik input skor AHB1 jika kita akan menginput nilai hasil penilaian harian 1. Klik input skor AHB2 jika kita akan menginput nilai hasil penilaian harian 2. Klik input skor AHB3 jika kita akan menginput nilai hasil penilaian harian 3, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita coba mengisi skor AHB1 atau penilaian harian 1. Klik tombol input skor AHB ke 1. Perhatikan kolom identitas, terdiri dari komponen, mata pelajaran, kelas atau program, semester, pelaksanaan, deskripsi KD, KKM, penilaian harian keberapa, dan jumlah peserta. Sebelum menentukan skor dan bobot, kita isi dulu kode KD dan deskripsi KD. Gunakan apostrof atau koma atas, lalu ketik angka 3.1, dilanjutkan dengan ketik deskripsi KD. Setelah itu, yang paling penting adalah mengisi jumlah siswa yang mengikuti. Meskipun jumlah siswa dalam kelas itu ada 36 orang, tetapi yang mengikuti ulangan hanya 33 orang, maka yang ditulis 33 orang. Berikutnya, di bawah identitas terdapat kolom nomor soal, skor maksimal, dan bobot soal. Di sini disediakan 20 nomor soal. Namun jika dalam penilaian harian 1, Bapak dan Ibu hanya membuat 5 atau 10 butir soal saja, juga tidak masalah. Misalnya saja, Bapak dan Ibu hanya membuat 5 butir soal saja. Selanjutnya, tetapkan pembobotan untuk masing-masing butir soal sebagai berikut. Dalam menetapkan pembobotan soal ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Berapapun jumlah butir soal, jumlah bobot soal harus 100. 2. Besaran bobot soal ditentukan oleh cakupan materi soal, kedalaman dan keluasan pembahasan soal, level kognitif soal, yaitu C4, C5 atau C6, serta tingkat kesukaran soal. Dari 5 soal yang Bapak Ibu buat, misalnya, soal nomor 1, merupakan soal yang mudah, level kognitif C3, maka diberi bobot 10. Soal nomor 2, merupakan soal yang sedang, level kognitif C4, maka diberi bobot 15. Soal nomor 3, juga merupakan soal yang sedang, level kognitif C4, maka diberi bobot 15 juga. Soal nomor 4, merupakan soal yang sulit, level kognitif C5, maka diberi bobot 30. Soal nomor 5, juga merupakan soal yang sulit, level kognitif C6, maka diberi bobot 30 juga. Dari kelima soal tersebut, jumlah bobotnya 100. Selanjutnya, setelah ditetapkan bobot masing-masing butir soal, masukkan bobot tiap soal itu ke dalam kolom bobot. Soal nomor 1 bobotnya 10. Soal nomor 2 bobotnya 15. Soal nomor 3 bobotnya 15 juga. Soal nomor 4 bobotnya 30. Dan soal nomor 5 bobotnya 30 juga. Lihat pada jumlah bobot soal, 100. Selanjutnya tetapkan skor maksimal. Selain faktor kesulitan soal, kedalaman soal, level kognitif soal, skor maksimal juga ditentukan berdasarkan jumlah poin atau item jawaban, atau panjang pendeknya kalimat jawaban.
Skor maksimal tidak menentukan besar kecilnya nilai siswa. Yang menentukan besar kecilnya nilai siswa adalah bobot soal. Skor maksimal adalah batas maksimal yang ditetapkan pada suatu butir soal sebagai jawaban benar. Skor perolehan adalah sejumlah angka yang diperoleh siswa atas jawaban benar dari suatu butir soal. Nilai siswa adalah skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan dengan bobot soal. Dengan demikian, agar bisa muncul nilai harus ditetapkan skor maksimal. Jumlah skor dalam satu rakitan soal tidak harus 100. Jumlah skor tergantung dari karakter soal itu. Sekarang, mari tentukan skor untuk masing-masing butir soal dengan memperhatikan kesulitan soal, kedalaman soal, level kognitif soal. Skor maksimal juga ditentukan berdasarkan jumlah poin atau item jawaban. Anggap saja kita sudah menetapkan skor maksimal untuk tiap butir soal, dan masukkan skor masing-masing soal ke dalam kolom skor berikut. Soal nomor 1 skornya 5. Soal nomor 2 skornya 15. Soal nomor 3 skornya 10. Soal nomor 4 skornya 10. Soal nomor 5 skornya 10. Anggap saja kita sudah melaksanakan penilaian harian 1 dan kita sudah memiliki skor perolehan tiap butir soal dari seluruh peserta ulangan. Selanjutnya kita input skor perolehan siswa tiap butir soalnya. Mari kita praktikkan. Skor perolehan dari siswa sudah diinput sesuai dengan jumlah peserta ulangan, yaitu 33 orang. Dari sejumlah siswa yang mengikuti ulangan masih terdapat 6 orang siswa yang belum tuntas. Siswa yang belum tuntas harus mengikuti remedial teaching. Mari kita lihat hasil analisis ini. Klik tombol cetak AHB1. Ini adalah lembar hasil analisis. Secara otomatis hasil analisis sudah terisi lengkap. Di sini bisa kita lihat data hasil analisis yang meliputi jumlah peserta ulangan, jumlah siswa yang tuntas, persentase ketuntasan klasikal, jumlah siswa yang harus mengikuti remedial teaching. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan data mengenai tingkat kesukaran soal. Jika diperlukan, lembar ini bisa dicetak dengan cara seperti mencetak dokumen pada umumnya. Selanjutnya, mari kita kembali ke lembar olah nilai harian dengan cara klik tombol ke AHB1. Mari kita ke menu utama untuk mengisi nilai-nilai lainnya. Input skor penilaian tengah semester PTS. Menetapkan skor maksimal penilaian tengah semester. Penetapan skor maksimal pada penilaian harian dilakukan untuk setiap butir soal. Sedangkan penetapan skor maksimal pada penilaian tengah semester merupakan jumlah dari skor maksimal tiap butir soal pada KD itu. Contoh. Saat ini Bapak Ibu akan membuat soal penilaian tengah semester untuk 3 KD dalam bentuk soal uraian. Jumlah soal yang akan dibuat sebanyak 15 butir soal dengan rincian sebagai berikut. KD 3.1 sama dengan 5 butir soal. KD 3.2 sama dengan 5 butir soal. KD 3.3 sama dengan 5 butir soal. KD 3.1 jumlah soal 5 butir. Setiap butir soal yang dijawab benar diberi skor 3, maka jumlah skor maksimal KD 3.1 sama dengan 15. KD 3.2 jumlah soal 5 butir. Setiap butir soal yang dijawab benar diberi skor 4, maka jumlah skor maksimal KD 3.2 sama dengan 20. KD 3.3 jumlah soal 5 butir.
Setiap butir soal yang dijawab benar diberi skor 5, maka jumlah skor maksimal KD 3.3 sama dengan 25. Sebelum menginput skor maksimal setiap KD, ketik terlebih dahulu kode KD. Setelah itu masukkan skor maksimal setiap KD yang sudah ditetapkan. Skor maksimal KD 3.1 15. Skor maksimal KD 3.2 20. Skor maksimal KD 3.3 25. Selanjutnya input skor perolehan siswa hasil penilaian tengah semester setiap KD di kolom SP, yaitu singkatan dari skor perolehan. Skor perolehan dari jawaban siswa sudah diinput semua, dan secara otomatis begitu skor diinput, nilai muncul. Jika ada siswa yang tidak mengikuti berarti nilai siswa tersebut 0, untuk itu masukkan angka 1 pada kolom RM. Ini dimaksudkan ketika proses konversi tidak terdapat angka 0 sebagai nilai terendah. Mari kita kembali ke menu utama, klik tombol Home. Selanjutnya input skor pas atau PAT. Klik tombol menu nomor 5 untuk membuka lembar input skor pas atau PAT. Tulis kode KD yang diujikan pada pas atau PAT. Menentukan skor maksimal dan bobot soal pas atau PAT. Jika soal pas atau PAT merupakan soal campuran antara pilihan ganda dan uraian, dengan rincian sebagai berikut: jumlah soal pilihan ganda sama dengan 40 butir, dan jumlah soal uraian sama dengan 5 butir. Buat rincian untuk setiap KD, soal pilihan ganda, KD 3.1, jumlah soal pilihan ganda 5 butir, skor maksimal KD 3.1 sama dengan 5, KD 3.2, jumlah soal pilihan ganda 10 butir, skor maksimal KD 3.2 sama dengan 10, KD 3.3, jumlah soal pilihan ganda 10 butir, skor maksimal KD 3.3 sama dengan 10, KD 3.4, jumlah soal pilihan ganda 15 butir, skor maksimal KD 3.4 sama dengan 15, soal uraian, KD 3.1, jumlah soal pilihan ganda 1 butir, skor maksimal KD 3.1 sama dengan 3, KD 3.2, jumlah soal pilihan ganda 1 butir, skor maksimal KD 3.2 sama dengan 3, KD 3.3, jumlah soal pilihan ganda 1 butir, skor maksimal KD 3.3 sama dengan 3, KD 3.4, jumlah soal pilihan ganda 2 butir, skor maksimal KD 3.4 sama dengan 6, bobot soal, pilihan ganda 60%, uraian sama dengan 40%. Berdasarkan rincian tersebut, sekarang masukkan bobot dan skor maksimal tiap KD ke dalam kolom bobot dan skor maksimal di aplikasi ini. Bobot soal pilihan ganda tiap KD, KD 3.1 sama dengan 60, KD 3.2 sama dengan 60, KD 3.3 sama dengan 60, KD 3.4 sama dengan 60. Begitu bobot soal pilihan ganda diinput, maka otomatis bobot soal uraian terisi dengan sendirinya. Sekarang, masukkan skor maksimal soal pilihan ganda untuk tiap KD. KD 3.1 sama dengan 5, KD 3.2 sama dengan 10, KD 3.3 sama dengan 10, KD 3.4 sama dengan 15. Berikutnya masukkan skor maksimal untuk soal uraian tiap KD. KD 3.1 sama dengan 3, KD 3.2 sama dengan 3, KD 3.3 sama dengan 3, KD 3.4 sama dengan 6. Bagaimana jika soal pas atau PAT hanya berupa soal pilihan ganda saja?
Tidak masalah, berarti tidak perlu membuat rincian untuk soal uraian dan tidak perlu mengisi kolom bobot dan soal uraian pada aplikasi ini. Mari kita praktikan. Seandainya soal pilihan ganda dibuat sebanyak 40 butir, maka distribusikan ke dalam KD-KD yang diujikan. Contoh, KD 3.1, 5 butir, maka skor maksimal untuk KD 3.1 sama dengan 5, KD 3.2, 10 butir, maka skor maksimal untuk KD 3.2 sama dengan 10, KD 3.3, 10 butir, maka skor maksimal untuk KD 3.3 sama dengan 10, KD 3.4, 15 butir, maka skor maksimal untuk KD 3.4 sama dengan 15. Bagaimana dengan bobot soal? Juga tidak masalah, karena tidak ada soal uraian, maka bobot soal untuk tiap KD 100. Setelah bobot dan skor diinput, mari kita input juga skor perolehan siswa hasil PASA atau PAT. Kita ambil contoh soal campuran seperti tadi, yaitu pilihan ganda 40 dan uraiannya 5 butir. Semua skor perolehan siswa telah diinput sesuai dengan jumlah peserta 33 orang. Kembali ke menu utama untuk input nilai lainnya. Menu-menu berikutnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mencoba, silahkan japri ke nomor WA ini, akan saya share filenya.